Aku tidak pernah percaya pada hantu. Bagiku, mereka hanyalah cerita karangan untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, semua keyakinanku berubah sejak malam itu. Malam ketika aku menyadari bahwa sesuatu bersembunyi di bawah tempat tidurku. Sesuatu yang sudah menunggu sejak lama. Malam itu hujan turun dengan deras. Angin menderu di luar jendela kamarku. Aku menarik selimut lebih rapat, mencoba mengabaikan suara angin yang bersiul di celah-celah jendela. Tapi tiba-tiba, kerrrr, suara gesekan kayu terdengar dari bawah tempat tidurku. Aku menahan napas. Kerrrr, lagi. Kali ini lebih panjang dan seram, seperti kuku yang mencakar lantai kayu. Aku menelan ludah. Mungkin hanya tikus, pikirku. Tapi suara itu terlalu berat, terlalu kasar untuk seekor tikus. Aku memberanikan diri menunduk, mengintip ke bawah tempat tidur dengan senter ponsel. Gelap, sepenuhnya gelap. Namun di sana, di dalam bayangan pekat, aku melihat sepasang mata menatap balik ke arahku. Aku terlonjak mundur, ponselku hampir jatuh dari genggaman. Mata itu bukan mata manusia. Pupilnya terlalu besar, terlalu dalam. Hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Jantungku berdetak cepat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi saat aku kembali berbaring dan menarik selimut hingga menutupi kepalaku, ada suara napas berat. Lambat, dalam, dan datang dari bawah tempat tidur. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berharap ini semua hanya mimpi. Tapi kemudian, sesuatu berbisik tepat di bawahku. Aku sudah lama menunggumu. Suaranya pelan, serak, dan mengandung sesuatu yang tidak manusiawi. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tercekat. Tubuhku membeku. Aku bisa merasakan sesuatu di bawah tempat tidurku. Bergerak, aku tidak bisa bertahan lebih lama. Aku segera melompat dari tempat tidur dan menyalakan lampu. Kamar itu kosong. Tidak ada apa-apa di bawah tempat tidur. Aku tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi buruk, gumamku. Tapi lalu aku melihatnya. Di lantai kayu, tepat di bawah tempat tidurku, ada bekas goresan panjang seperti cakaran. Jantungku hampir berhenti. Aku harus keluar dari sini. Aku berbalik menuju pintu. Dan itulah saat aku melihatnya di cermin. Sesuatu berdiri di belakangku. Sosok itu kurus kering, kulitnya pucat kehijauan, matanya hitam legam. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, dengan gigi-gigi runcing yang menjijikkan. Tangannya terjulur, meraih pundakku. Aku menjerit, tapi ketika aku menoleh, tidak ada apa-apa. Aku kembali melihat cermin dan sosok itu masih di sana, masih tersenyum, dan lalu tangannya benar-benar mencengkeram pundakku. Aku jatuh ke lantai, berusaha menjauh. Tapi sesuatu menarik kakiku dengan kekuatan luar biasa, menyeretku ke bawah tempat tidur. Aku menendang, mencakar, meronta. Tapi semakin aku melawan, semakin kuat tarikan itu. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku hanya bisa melihat cahaya dari luar tempat tidur semakin mengecil. Sampai akhirnya aku tertelan dalam kegelapan total. Lalu semuanya sunyi. Aku terbangun di tempat yang asing. Ruangan ini gelap dan dingin. Baunya apek seperti tanah basah. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa berat. Kemudian aku mendengar suara itu lagi. Aku sudah lama menunggumu. Sekarang kau milikku. Aku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Karena saat aku menyentuh wajahku sendiri, aku sadar aku tidak punya mulut lagi. Keesokan paginya, ibuku membuka pintu kamarku. Tempat tidurku rapi, seolah aku tidak pernah tidur di sana. Aku menghilang tanpa jejak. Tapi jika kau mendengar suara cakaran dari bawah tempat tidurmu,
dan suara napas pelan di malam hari. Jangan pernah menunduk, karena mungkin aku yang sekarang menunggumu.